Oke, Bu Yuli, Pak Asep, ini saya serahkan ya kursi roda dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia dari donatur melalui ISDI. Semoga kursi roda ini bisa bermanfaat, Dingin bisa mungkin Pak. digunakan secara maksimal untuk Syifa. Silakan diterima Pak ya. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Menara Iskandar. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Sukajadi di rumahnya Ibu Yuli. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan bersama saya juga ada Bapak Asep. Mana Pak Asep? Oh ya, Pak Asep orang tua dari Syifa, dan ada juga dari FKK ADK Bapak Hidayat. Ya, maksud dan tujuan kami ke kediamannya Ibu Yuli tiada lain untuk menyalurkan bantuan kursi roda dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia. Dan bersama saya juga ada salah satu pengurus dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia, Bapak Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami ke tempat ini menyelenggarakan bantuan kursi roda. Kami ketitipan amanah dari para dermawan untuk disalurkan kepada saudara-saudara disabilitas yang membutuhkan. Ibu Yuli, boleh cerita Ibu, Syifa sebagai penerima bantuan kursi roda nantinya bagaimana? Boleh cerita Bu kondisi Syifa sekarang? Ya, sebelumnya saya jadi Syifa itu udah 17 tahun. Sekarang usia 17 tahun. Usianya 17 tahun. Dulu awalnya biasa normal anak. Nah, normal dalam arti Syifa dia dulu bisa jalan. Bisa jalan. Ya. Dan umur berapa tuh Bu? Sebelum 1 tahun udah bisa jalan. Oh, nah, bisa, ya. Terus sakit di umur 14 bulan. 14 bulan sakit apa tuh? Step. Step, oke. Nah, step terus karena stepnya sering, jadi semakin lama kemampuannya semakin menurun. Nah, sampai jadi nggak bisa jalan lagi. Ya. Nah, terus saya terapi, saya ajak terapi secara rutin. Terus dia bisa duduk kembali. Kalau berjalan susah ya Pak, karena masih suka step. Seringnya step itu kira-kira jarak berapa lama step dari? Nggak tentu juga sih. Tapi kadang-kadang setiap hari ada kadang lebih dari 1 kali. Step itu dibarengi dengan kejang-kejang gitu ya? Ya, step itu kejang-kejang. Oh iya. Tapi tidak panas ya Bu ya? Tidak. Tidak. Nah, makanya kenapa membutuhkan kursi roda itu, karena sekarang udah besar tuh kan berat kalau digendong. Oh, jadi selama ini Syifa itu kalau kemana-mana, ke kamar mandi atau kemana keluar selalu digendong sama Ibu. Digendong. Karena mungkin sudah semakin besar, tentunya bobot badannya juga semakin bertambah Ibu ya. Iya, begitu. Sehingga membutuhkan kursi roda untuk mempermudah Syifa dibawa gitu ya Bu ya. Aktivitas banyak kan, dia juga jarang dibawa keluar. Oke. Apa jenis disabilitasnya apa Bu? Syifa ini terbentuk apa? Itu cerebral palsy, Sylvie ya. CV. Jadi mungkin untuk kategorinya berat ya. Oke. Jadi untuk kebutuhan Syifa sehari-hari harus dibantu dengan keluarga Bu ya, Ibu ya. Iya. Oke, baik. Siapa Bapak Hidayat? Boleh jelaskan Pak, FKK ADK ini singkatan dari apa? Tadi saya dengar Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kedisabilitasan. Apa nih Pak kegiatan dari komunitas ini? Terima kasih. Pertama saya ucapkan salam kenal dengan Pak Iskandar Shah dan Bapak Rahman dan beserta teman-temannya. Ya. Saya pengurus FKK ADK Pak, Kecamatan Sukajadi. Ya. Agak dikeraskan suara Pak biar jelas. Pengurus FKK ADK Kecamatan Sukajadi. FKK ADK itu di bawah naungan Kemensos dan Dinsos. Oh, jadi FKK ADK ini di bawah naungan
dinas sosial. Ya, Seperti itu. seperti Ya. itu Pak. Kegiatannya apa? Kegiatannya ini saya alhamdulillah tiap bulan sih ada Pak. Ya. Tiap bulan ada. Insya Allah untuk kedepannya kegiatan mengundang ibu-ibu orang tua disabilitas untuk bikin telur asin, terus belajar bikin apa itu Pak, kayak di saya lupa lagi itu Pak namanya itu. Iya, iya. Jadi tiap bulan itu ada Pak kegiatan abon itu Pak, abon itu untuk bulan depan Pak. Kalau untuk kedepannya itu kegiatan-kegiatan sosialisasi. Ini badan usaha organisasi ini maksudnya Pak ya? Oh enggak Pak. Bukan. Jadi apa Pak? Untuk apa Itu sosialisasi kepada masyarakat Ya. bahwa anak berkebutuhan khusus itu perlu apa ya Pak? Perlu diperhatikan, Ya. terutama masalah pergaulannya Pak. Ya. Seperti itu Pak. Karena kan kalau yang nggak tahu kan disebutnya itu anak ODGJ lah, jangan bergaul gitu. Padahal sebenarnya bukan ODGJ kan gitu. Ya, ya. Karena kalau anak ABK itu kan macam-macam jenis disabilitasnya Pak. Ada yang cerebral palsy, hidrosepalus, tunagrahita, retardasi mental, kan seperti itu Pak. Ya. Gitu. Oke. Baik, Ibu Yuli, berarti kursi roda yang Ibu ajukan kepada Istana Zakat Disabilitas Indonesia salah satunya juga untuk membawa Syifa untuk bergaul keluar Ibu ya. Ya, Biar betul, dia juga Pak. bersosialisasi dan bertemu dengan teman-teman bergaulnya gitu Ibu maksudnya ya. Iya. Kalau misalnya saya mau pergi bawa terapi juga kan, Ya. saya nggak usah gendong, Pak. Ya. Udah berapa bobot badannya Bu? Belum pernah saya. Belum timbang. Kayaknya lebih Udah dari usia 25 berapa? kilo kayaknya. Usia berapa lebih. sekarang Udah Syifa? mau 18. Udah mau 18 tahun. Baik. Memang kalau yang serba pasti kalau mau ditimbang itu agak susah Pak. Oh Iya, iya. Iya, karena Iya. timbangannya harus tidur Duduk, kan gitu. tidur. Pak. Oh iya Harus benar. Kecuali yang itu mungkin, yang timbangan beras Yang di pasar. timbangan pasar itu bisa Bu. Iya. Kan itu bisa duduk. Iya. Baik. Pak Hidayat, kalau FKK ADK ini di Bandung itu ada beberapa cabang Pak Hidayat, dan khususnya Sukajadi ini ada berapa disabilitas yang ada data sama Bapak? Kalau untuk Kota Bandung Pak, dari 30 kecamatan yang sudah terbentuk 17 kecamatan Pak. Ya. Nah, kalau data penyandang disabilitas usia 20 tahun ke bawah, Ya. Sukajadi 127 orang. kurang lebih seperti itu. 127 orang Ya, penyandang disabilitas. disabilitas. Itu macam-macam jenis disabilitas. Dari Itu Sukajadi. semua jenis disabilitas. Iya. Oke, baik. Itu kebanyakan kalau Sukajadi tunagrahita Pak. Tapi ada itu. plusnya Pak kan gitu Pak. Oh. Kalau plusnya seperti anak saya. Anak saya Anak Bapak juga disabilitas juga Iya. Pak? Anak saya yang pertama cerebral palsy usia 19 tahun. 19 tahun. Udah berobat ke sana kemari. Anak yang kedua 14 tahun Pak. Oh, Itu riwayat penyakitnya epilepsi. Oh, oke. Nah, jadi sarafnya keganggu, dia disebutnya tunagrahita. Plus gitu Pak. Ada autisnya kan gitu. Jadi pengurus-pengurus FKK ADK ini perwakilan dari mereka yang memiliki anak yang disabilitas gitu maksudnya Pak ya? Ya. Oke, Iya, Pak. baik. Ada sementara orang tua dari teman-teman disabilitas ini Pak, dari berbagai macam profesi ada ya Pak ya? Dan biasanya berapa lama sekali Bapak bisa ada pertemuan dengan perwakilan dari orang tua teman-teman disabilitas ini Pak? Itu ada tiap bulan ada Pak. Tiap bulan ada? Satu bulan itu ada 2 kali pertemuan Pak. Ada 2 kali pertemuan. Itu. Tapi kalau sebelum COVID itu memang sering Pak. Sering. Karena ada undangan-undangan khusus untuk keluarga disabilitas Pak. Ya, Itu seperti perusahaan dari Kereta Api Indonesia, Rumah Biruku kan seperti itu Pak. Ya. Nah kalau dari dinas sosial sendiri Pak,
kita kan mendengar ada juga bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal ini dana sosial gitu Pak, seperti kursi roda gitu, udah ada Pak untuk disalurkan teman-teman disabilitas Pak? Kalau sebelum COVID itu Pak memang ada Pak. Ada. Dari Dinsos Pak, dari pemerintah. Al-Quran Braille, krek, walker, sama tongkat tunet gitu ya Pak ya. Ya. Itu ada Pak. Tapi setelah COVID itu bantuan kursi roda mungkin dari pihak pemerintah juga harus cari CSR lagi Pak. Oh. Nah, itu. Ya mudah-mudahan kalau COVID-nya sudah normal kembali ya Pak. Ya, mudah-mudahan sih ada kegiatannya untuk ada bantuan-bantuan lagi kebutuhan untuk disabilitas penyandang bisa disabilitas Pak. dipenuhi ya Pak ya. Iya. Baik, Ibu Yuli, harapan Ibu Bu dengan bantuan kursi roda ini apa Bu untuk anak Ibu Siva? Ya, untuk saya pribadi ya Iya. Pak, ya sangat membantu. Saya tuh udah kadang suka kalau badannya lagi nggak kuat kan, Ya, mau gendong juga sulit ya Pak ya. ya gitu. Ya. Terus yang harapan lainnya ya semoga aja anak-anak yang lain yang sama membutuhkan bisa terbantu juga. Amin, amin. Kami dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia terus berkomitmen untuk terus melaksanakan program ini karena memang di lapangan begitu banyak pengajuan-pengajuan yang membutuhkan alat bantu ini Bu, baik itu kaki palsu, tongkat disabilitas dak saja ada beberapa macam Pak ya. Yeah. Ada tongkat krek macam-macam, saya sendiri nggak hafal. Kok tongkat tunanetra kan cuma satu Bu ya, satu jenis Oh, saja. Ya. Justru tongkat tunadaksa ini banyak jenisnya ya. Iya. Baik, kami dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia akan menyerahkan amanah dari para donatur untuk Adik Siva. Mungkin boleh Adik Siva Bu, ini kita Bawa gitu serahkan ya. ke Ibu, mungkin bisa langsung ditempati kursi rodanya. Oh iya, sebentar. Boleh ya. Dari Iya. Rahman dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia boleh diserahkan. Ya. Boleh bantu. Tunggu sebentar. Sifanya lagi kejang. Oh, masya Allah. Karena kalau kejang kan gini Pak. Ya ya, gimana? Epilepsi itu tuh ada 3 kategori. Ya, Ada berat, sedang, ringan. ya. Ya itu Pak. Nah kalau seingat saya waktu saya ikut seminar itu, ini si Pak sama anak saya. Ini kalau kejang itu nggak panas tuh Pak. Jadi begitu sarafnya keganggu langsung kejang. Mungkin kalau ini mah listrik Pak, aliran lah. seperti Biasanya itu, kalau kan kejang itu seperti berapa lama Bu? Nah kalau anak itu berapa menit Bu? Kalau sebentar itu paling 1 sampai 2 menit. Oh, satu. Kalau misalnya lamanya bisa sampai nggak 10 menit juga sih. Cuman berkali-kali gitu Pak. Berkali-kali. Satu hari itu ada aja. Ada. Ada. Sekali berapa kejang Bu? Epilepsinya? Kadang kalau misalnya sehari teh lebih dari 3 kali. Allah. Tapi kadang-kadang juga enggak. Mungkin yang harus dipelajari juga ini emosi mungkin kalau udah dewasa ya. Iya ya. Emosinya sama psikis mungkin ya. Betul. Kalau komunikasi sama sekali nggak bisa Ibu? Kalau ngobrol? bicara enggak. Tapi kalau misalnya lagi connect, saya ngomong dia ngerti. Ngerti? Iya. Baik. Kalau anak saya kejangnya Pak, kalau lagi kambuh itu sehari bisa 24 jam gitu ya Pak ya. Itu bisa mencapai 40 kali kejang. Allah Itu mungkin di bawah 3 menit atau 2 menit. Tapi kalau pernah itu 24 jam itu kejangnya 1 jam aja lah Pak. 1 jam itu bisa 15 kali kejang. Bagaimana Pak Bapak menghadapi situasi yang seperti itu? Bagaimana Pak mengatasi Mungkin ya. ilmunya hanya sabar aja Pak. Oh gitu ya. Memang satu-satunya ilmunya sabar gitu. Sabar. Hanya itu aja Pak. Karena anak saya kejang itu pernah 24 jam itu sampai 40 kejang. Allah. Nah, bulan kemarin itu 1 jam kejang bisa 6 kali. Itu alhamdulillah Pak. 2 menit. Pada anak saya itu Udah bangun? Ini buka boleh. berobat Iya, nggak apa-apa. selama 13 tahun. Udah obat udah berjalan Terus terapi terus Pak ya. Iya.
Ya, Tapi yang mudah-mudahan bisa menjadi jalan Bapak Amin, Pak. menuju ke surga Amin, ya Allah Pak amin. ya. Mudah-mudahan kami doakan Amin. mudah-mudahan Terima kasih Pak. keluarga Bapak dan Ibu bisa senantiasa diberikan Amin. kesabaran, kekuatan. Ya, baik silakan. Bentar ya sayang. Sekalian difoto nanti ya. Oke. Oke, Bu Yuli, Pak Asep, ini saya serahkan ya kursi roda dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia. Dari donatur melalui ISDI, semoga kursi roda ini bisa bermanfaat, Dingin bisa mungkin Pak. digunakan secara maksimal untuk Syifa. Silahkan diterima Pak, ya silahkan. Ya, saya orang tuanya Siva Iya. mengucapkan banyak terima kasih Ya, sama-sama. kepada ISDI, Iya. juga kepada FKK ADK yang udah menjembatani Siva dapat kursi roda. Semoga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Amin. bisa bermanfaat buat keluarga, khususnya buat Syifa sendiri ya Bu ya. Amin. Dan bantu doa juga kami dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia, mudah-mudahan kami bisa berjuang maksimal, istiqomah, dan bisa semakin berkembang dan maju sehingga kami bisa membantu lebih banyak lagi Amin. teman-teman disabilitas yang membutuhkan. Ya, amin. Baik, terima kasih. Dari Menara Iskandar kami mengucapkan sampai jumpa.